lalu. Pada kesempatan kali ini saya diberi mandat amanah untuk menyampaikan mengenai praktek sehari-hari mengenai infeksi saluran kemih bawah. Jadi adanya inflamasi pada tratus urinarius, biasanya dikenal dengan UTI atau ISK, itu bagian satu di antara 5 penyakit besar di dalam ilmu bedah. Yang pertama itu penyakit kongenital, yang kedua trauma, yang ketiga inflamasi infeksi. Mengapa inflamasi infeksi ini selalu digandeng, digandeng rentengkan karena sangat erat hubungannya. Yang keempat itu neoplasia atau cancer, kemudian yang kelima idiopatik sebagai keranjang sampahnya. Tapi sekarang sudah mulai dipilah-pilah lagi dengan perkembangan ilmu yaitu mengenai imunologi, penyakit nutrisi, dan geriatri seperti BPH itu ternyata proses geriatri. Nah, demikian. Selanjutnya kita review dahulu mengenai saluran kemih. Kalau teman jahat ingat itu kita diberi mnemonik kubu, yaitu kidney, ureter, bladder, dan uretra. Ginjal, ureter, kemudian kandung kemih dan uretra. Nah, kalau kita bicara mengenai inflamasi infeksi, itu yang disebut bagian bawah itu adalah bladder dan uretra, BU. Sedangkan ginjal atau kidney dan ureter itu termasuk yang atas. Nah, mungkin nanti pada season lain itu akan dibicarakan dengan lebih detail, tetapi pada kesempatan kali ini yang akan dibicarakan adalah mengenai infeksi atau inflamasi saluran kemih bagian bawah. Teman saya sekalian, eh, gejala dan tanda daripada infeksi saluran kemih ini mungkin kadang-kadang mirip dengan keadaan lain, seperti batu beli atau bladder stone yang telah disampaikan oleh Dr. Tanato tadi, atau mungkin BPH yang telah disampaikan oleh sejarah lain pada sesi yang berbeda. Kemudian atau gejala-gejala lain mungkin cancer atau CA prostat yang biasanya pada saat sekarang ini disebut dengan LUTS atau lower urinary tract symptom. Nah, LUTS itu pada male atau laki-laki disebut male LUTS dan pada perempuan disebut female LUTS. Maka adanya LUTS itu nanti akan di DD atau diagnosis banding dengan keadaan-keadaan tersebut di atas. Kemudian ada perbedaan yang mendasar antara saluran kemih pada laki-laki dan saluran kemih pada perempuan, khususnya yang saluran kemih bagian bawah yaitu bladder dan uretra tadi. Pada female atau organa urinaria feminina itu karakteristiknya itu lurus uretranya itu. Sebagaimana teman jawab bisa melihat pada gambar pada presentasi ini, itu lurus. Nah, selain lurus, ukurannya pendek. Nah, selain dua itu, pada perempuan ini lubang keluarnya atau OUE-nya itu berdekatan dengan jalan lahir atau introitus vaginae dan anus di belakang. Sehingga dengan adanya jalan keluar anus itu berdekatan dengan OUE akan mudah terkontaminasi. Biasanya kalau bakterial ini E. coli lebih banyak. Demikian juga dengan adanya jamur dan kuman-kuman pada vagina itu juga bisa mengkontaminasi uretra atau
sebaliknya. Nah, pada perempuan bladdernya itu langsung berhubungan uretra yang lurus, sehingga kalau ada rangsangan di dalam bladder, apakah karena radang atau sebab lain semacam batu, maka ini akan mudah BAK tidak terasa atau inkontinen atau ngompol. Apalagi adanya otot-otot diafragma pelvis yang tidak terpelihara karena jarang melakukan olahraga atau senam. Nah, dari yang sederhana kita kemudian ke gambar yang sebelah kiri, teman sejawat. Jadi kandung kemih itu ada karakternya jelas, itu ada gambar trigonum vesicae di mana ada muara ureter yang jelas dan bladder neck. Tapi setelah bladder neck itu ada kelenjar prostat yang posisinya itu melingkungi uretra. Melingkungi uretra, sedemikian rupa sehingga kalau ada proses peradangan atau sekedar pembesaran jinak pada prostat, kemudian bisa strangulasi atau mencekik uretra, sehingga timbullah gejala-gejala obstruksi. Nah, oleh karena itu pada uretris pada laki-laki penting sekali dididik dengan mungkin adanya prostatitis. Prostatitis ini suatu yang lebih rumit, mungkin nanti ada session sendiri tentang prostat, BPH, prostatitis dan eh, batu prostat mungkin ya. Nah, kemudian baru pada sebelah distalnya prostat itu ada otot seran lintang. Otot seran lintang itu yang jadi klep itu musculus sphincter uretra membranacea. Nah, baru setelah itu sampai ke bulbus. Bulbus uretra itu yang bagian yang membesar seperti bulb itu bulbus. Dan yang terakhir adalah bagian yang disebut pendulum atau pars pendulosa. Itu yang gandul-gandul itu. Nah, secara klinis batasnya mudah. Ada penoskrotal, kemudian ada bulbum membranacea. Jadi ada dua belokan pada uretra ini atau pada penis ini sehingga kalau teman sejawat berkenan untuk insersi kateter harus membuatnya diluruskan paling tidak menjadi satu belokan. Itu sekedar kembali kepada anatominya karena apa? Karena kalau kita mempelajari suatu simptom and sign nanti tidak lepas daripada anatominya itu sendiri. Right? Pertama bicara mengenai radang kandung kemih atau cystitis. Monggo silakan pakai bahasa mana, prinsipnya itu adalah inflamasi dan infeksi dari kandung kemih. Itu ada yang disebut sebenarnya disebut simple, tapi nyebutnya itu uncomplicated untuk mengingat-ingat bahwa ada yang complicated. Nah, yang uncomplicated itu bersifat akut, mungkin juga recurrence, pada wanita yang tanpa komorbid. Tidak ada kelainan anatomi dan fungsional pada saluran kemih. Nah, komorbidnya itu bisa macam-macam, misalnya ada kehamilan, kemudian ada yang terdapat komorbid lain seperti vulvovaginitis dan sebagainya. Itu menjadi complicated. Kemudian pada laki-laki itu umumnya complicated, jadi hati-hati kalau ada sign, simptom menunjuk pada uritis atau sistitis khususnya, ini pada laki-laki mungkin ini termasuk yang complicated. Harus diverifikasi, harus dijelaskan betul-betul sebab musababnya. Right? Nah, sedangkan faktor risikonya apa? Itu hubungan seksual yang abnormal. Ya. Kemudian penggunaan spermatisida dengan tujuan untuk mencegah kehamilan barangkali. Kemudian
eee, bertemu dengan pasangan seksual yang baru atau memiliki riwayat ISK sebelumnya memang sudah ada. Nah, sebagian besar kasus-kasus yang uncomplicated disebabkan oleh E. coli. Mengapa E. coli? Tadi disebutkan itu pada gambar yang pertama, pada lingkaran pertama itu disebutkan adanya muara saluran urin yang di OUE itu berhubungan dengan introitus vagina dan anus dari rektum. Ini bisa saling memberikan kontribusi atau saling mengkontaminasikan. Sehingga kalau pada kasus sistitis ini sebaiknya vulvovaginatis ataupun proses-proses peradangan atau kontaminasi dari anorektal sudah terkontrol dengan baik. Nah, kemudian kalau pada perempuan itu adanya apa namanya peradangan di vagina itu mungkin juga penyebaran dari proses-proses di uterus atau rahim. Ini hati-hati, jangan di bladder itu nanti akan dominan simptomnya, misalnya ada nyeri suprapubik, nyeri pada waktu voiding misalnya, atau nyerinya itu terus-menerus, itu akan mempengaruhi diagnosis kita. Kemudian pada gambar yang ketiga itu menunjukkan bahwa hanya ada infeksi atau kuman dari rektum saja, dari E. coli saja yang mengkontaminasi. Dari bakteri-bakteri usus, tapi dijumpai paling banyak adalah Escherichia coli atau E. coli. Right. Teman sehat sekalian yang terhormat, dari gejala atau simptomnya yang umum, common symptom itu adalah rasa panas atau terbakar atau nyeri yang nyata, mungkin fase ya di atas 5 ya, sekitar 8 pada saat voiding, pada saat berkemih. Yang kedua itu adanya perasaan ingin berkencing yang tidak hilang, jadi menetap. Jadi sudah kencing tapi rasanya masih ingin kencing seperti itu. Nah, ketika dilihat ternyata urinnya itu keruh. Keruh, biasanya kita menyebutnya cloudy urine. Atau mungkin berbau khas, berbau infeksi ya. Dan adanya juga pada perempuan khususnya itu adanya nyeri pelvik. Nah, nyeri pelvik seperti apa? Kalau ini khasnya pada perempuan, laki-laki mungkin tidak bisa merasakan dengan baik. Dan ternyata untuk pelvic pain ini juga deskripsinya juga masih belum baik. Jadi masih nyeri pada saat duduk kah, atau rasa-rasanya nyeri di apa namanya sekitar anorektal atau di perineal itu seperti itu. Paling banyak adalah di perineal. Nah, adanya gejala-gejala urge atau frekuensi, urgensi, kalau urge itu gebelet saja, kalau urgensi itu gebelet yang nyata. Seolah-olah kalau tidak segera dikemihkan akan bocor atau ngempel. Tuh. Nah, kemudian tidak ada keputihan. Sebagaimana halnya diketahui keputihan itu gejala umum dari introitus vaginae yang adanya infeksi mungkin bakteria atau mungkin jamur. Setelah pemeriksaan fisik yang bagus, anamnesis yang komplit, maka perlu dilakukan supporting diagnosis yang paling sering dikerjakan dan lebih mudah itu adalah urinalisis. Dengan urinalisis ini nanti akan diketahui berat jenis, warnanya, kemudian keasamannya, kemudian akan diketahui juga pemeriksaan mengenai ada leukosit atau tidak. Apakah ada leukosit uri
apakah ada bakteriuri atau yang lain, complete swab dengan urinalysis. Nah, yang lebih penting lagi adalah kultur urin, karena kesepakatan para sejawat sekalian itu dikatakan infeksi pada urin atau UTI bila mana ditemukan jumlah kuman 100.000 atau lebih. Tinggal nanti menunjuk ke jenis kumannya apa dan kalau sekalian dikerjakan dengan uji sensitivitas obat, maka bisa diketahui yang paling sensitif dan resisten. Adanya USG yang sangat dikenal pada saat ini, merata di mana-mana di seluruh tanah air, itu tidak wajib dilakukan, tetapi mungkin bisa membantu diagnosis sistis. Kalau teliti dan bisa mengekspos gambarnya, mungkin bisa dilihat adanya double layer pada dinding kandung kemih. Tapi ini akan lebih jelas dilihat bila mana dilakukannya itu dengan fluoroskopi, adanya sensasi double layer. Tapi pada USG kadang-kadang bisa dilihat juga. Kultur urin dilakukan pada pasien dengan gejala atipikal dan gagal terapi dengan antibiotik yang sesuai. Nah, kemudian pada kasus-kasus lain dengan batu saluran kemih, apakah di blender, kidney atau ureter, mungkin juga ditemukan adanya infeksi bakterial sesuai dengan jenis kumannya. Makanya hati-hati kalau ada sistitis, ada uretitis, kalau bisa melihat imagingnya yang tafsirnya yang lebih atas itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, paling tidak sudah dipikirkan di awal bahwa kemungkinan nanti ada sampai dibuktikan tidak adanya. Teman-teman sekalian, ada beberapa rekomendasi. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kuat. Untuk diagnosis sisis yang uncomplicated pada perempuan yang punya faktor risiko maupun dengan adanya eh, infeksi bladder yang sebelumnya atau traktus urinosus sebelumnya. Dan riwayatnya itu pada lower genetic symptom itu antara lain adalah dysuria, itu rasa nyeri, frekuensi bila mana tidak bisa menahan kencing lebih dari 2 jam, dan urgensi itu keinginan untuk berkemih yang sangat kuat, dan tidak adanya discharge vagina yang mengiritasi. Kemudian menggunakan urin, dipstick urin untuk menguji diagnosis apakah ada akut apa tidak sistitis, itu rekomendasinya lemah. Jadi mungkin ditinggalkan yang paling belakang. Yang kuat lagi adalah urin kultur. Sebaiknya dilakukan pada keadaan berikut ini. Suspek akut pielonefritis. Jadi walaupun ini kita curiga menghadapi kasus sistitis, tapi suspek pielonefritisnya juga ada. Kita lakukan kultur. Dan adanya simptom yang tidak bisa diatasi atau disembuhkan dalam 4 minggu setelah terapi yang komplit. Kemudian pada perempuan yang dengan atipikal simptom yang tidak khas, dan perempuan hamil pada usia kandungan berapapun. Kadang-kadang pada awal itu disertai frekuensi karena bladdernya terdesak oleh pembesaran uterus yang mengandung bayi, misalnya begitu. Nah, itu adalah gambaran USG yang pada akut sistitis, yang satunya bladdernya tidak penuh, yang kanan tuh full bladder. Selain gambar yang saya sampaikan tadi ada double layer, itu mungkin penebalan dari dinding kandung kemih. Itu menunjukkan sistitis. Itu. Baik,
Terapinya tentu saja kalau inflamasi infeksi ya yang diandalkan adalah antimikrobial atau antibiotik. Yang linea pertama pada perempuan itu fosfomisin trometamol 3 gram single dosis 1 hari aja durasinya. Kemudian yang kedua nitrofurantoin makrokristal 50 sampai 100 mg 4 kali sehari selama 5 hari. Nitrofurantoin monohidrat makrokristal 100 mg ya, 2 kali sehari selama 5 hari juga. Kemudian nitrofurantoin makrokristal yang slow release atau prolong release 100 mg 2 kali sehari 5 hari. Dan berikutnya adalah pivmethylin 400 mg 3 kali sehari 3 sampai 5 hari. Tapi dianjurkannya tetap 5 hari sama dengan yang lain. Alternatifnya ya sebagai opsi itu bisa cefalosporin, mungkin cefadroxil, nama dagangnya adalah tidak disebut. 500 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Atau yang sebanding dengan cefadroxil. Nah, jika ada resistensi lokal terhadap E. coli kurang dari 20% insidensinya itu bisa diberikan trimetoprim dan sulfamethoxazole. Itu bisa 200 mg 2 kali sehari atau 160 per 80 mg 2 kali sehari selama 3 hari sampai 5 hari. Tapi ingat bahwa sediaan ini adalah nefrotoksik. Sehingga teman sahabat setelah memberikan 3 hari, paling tidak harus segera memeriksa marker fungsi ginjal, yaitu blood urea nitrogen dan kreatinin. Kalau perlu dengan asam urat sekalian. Nah, sedangkan pada laki-laki itu umumnya itu evidennya adalah trimetoprim dan sulfamethoxazole. Merek dagangnya cukup banyak dan ini cukup dikenal oleh para dokter. Tapi ingat pemberiannya bukan 5 hari tapi 7 hari. Hati-hati kalau pada laki-laki fluoroquinolone dapat juga diresepkan tapi dengan hati-hati ya. Karena apa? Karena nefrotoksiknya. Slide. Nah, dari sistitis kita melompat ke organ berikutnya yaitu uretra, uretritis. Bisa berasal dari sumber infeksi maupun non-infeksi, misalnya trauma. Infeksi uretra biasanya disebabkan selalu melalui kontak seksual. Hati-hati kalau kontak seksual bersama pasangan resminya, apalagi tidak resmi ya, mungkin membawa kuman, bawa oleh-oleh kuman. Nah, pertama-tama kita perhatikan ginjalnya dulu, uretranya dulu, baru fokus ke bladder dan uretra. Selalu begitu. Pada urinalysis mungkin ditemukan bakteri urea atau leukosit urea. Itu petunjuk awal. Setelah ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan kultur urin dan sensitivitas. Slide. Penyebab atau etiologi uretritis itu ada yang non-infeksi, misalnya struktur uretra, fimosis, pos instrumentasi uretra, apakah uretra atau tindakan urologi yang lain, mungkin iritasi kimia, mungkin cancer, dan adanya anomali kongenital. Yang infeksi umumnya dibagi dua, GU dan NGU. Gonoreal uretritis
disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae dan non-gonococcal urethritis yang disebabkan oleh antara lain Chlamydia trachomatis yang biasanya menyerang mata itu juga bisa menyerang uretra ternyata. Dan Mycoplasma genitalium, ada yang disebut ureoplasma ureolyticum dan Trichomonas vaginalis, terutama pada perempuan. Dan adenovirus atau virus-virus yang lain. Sedangkan yang dulu sangat terkenal, yaitu adanya sifilis, itu simptom dan sign-nya itu pada saat ini tidak khas karena banyaknya obat-obatan yang mengarah pada penyebabnya. Slide. Diagnosis uretritis pada laki-laki yang memenuhi kriteria untuk harus diperiksa namanya NAAT. NAAT itu mungkin jarang di RSUD, sedangkan di Rumah Sakit Umum Pusat juga mungkin enggak, kalau tidak ada permintaan khusus juga tidak dilakukan, bukan suatu pemeriksaan yang rutin. Tapi setelah ini mungkin teman saya sekalian bisa minta kepada pengadaan, pada lab, koordinasi untuk NAAT ini diperiksa. Nucleic acid amplification test. Kemudian tadi sudah disebutkan, pemeriksaan juga meliputi urinalysis dan kultur urin. Nah, pada laki-laki dan perempuan ada bedanya. Pada perempuan itu adanya nyeri yang sangat mencolok pada saat hubungan seks. Dan ada vaginal discharge, dan adanya perdarahan antara dua periode. Darah hilang, berdarah lagi. Hati-hati, mungkin adanya uretritis. Nah pada laki-laki itu ada nyeri yang sangat pada saat ejakulasi. Jadi biasanya merasakan orgasme, ini sebaliknya. Dan ada discharge penile, mungkin bisa supuratif, juga serus, mungkin juga bisa hemoragis discharge ini. Yang ketiga, mungkin ada pembengkakan testis. Ini harus diwaspadai, selain dididik dengan tumor atau hernia, juga dididik dengan uretritis. Slide. Nah, ringkasan eviden atau buktinya, biasanya dinyatakan dengan 1, 2, 3, A, dan B begitu ya. Kalau adanya pengecatan gram pada uretra discharge atau semir yang menunjukkan 5 leukosit tiap lapangan pandang dan ada gonokokus terletak di situ. Nah, ini 3B, termasuk uretritis gonoreal. Kemudian setelah dicek, diperiksa NAT-nya pada pancaran urin yang pertama, sampelnya itu diambil, itu sensitivitas dan spesifikannya ini termasuk dipercaya dan kelasnya rekomendasi apa evidennya itu 2. Demikian juga dengan adanya genitourinary tract dual treatment dengan ceftriaxone dan azitromisin pada terapi-terapi yang kombinasinya efektif, itu kombinasinya 2A. Yang lebih tinggi adalah evidennya 1A dalam kasus urogenital, ada trakomatis infeksi trakoma pada laki-laki dengan pengobatan azitromisin dan mungkin adanya pengaruh daripada doksisiklin dan mikrobiologi, kegagalan mikrobiologi atau pengobatan. Tetapi ya mungkin ada sedikit namanya kegagalan klinis. Dalam kasus uretritis, ureolyticum infection, efikasi dosisiklin 100 mg 2 kali sehari untuk 7 hari sama dengan azitromisin 1 gram single dose. Jadi kalau tidak repot mungkin dia milih 1
kali saja single dose itu azitromisin 1 gram itu 2A. Slide. Nah, sedangkan yang direkomendasikan itu melakukan pengecatan bakteri gram positif atau gram negatif pada di saat uretra. Sebenarnya pekerjaan ini mudah, bisa dilakukan oleh dokter umum di poliklinik, kemudian diperiksa lab sendiri di puskesmas, itu kadang-kadang tersedia, dan untuk mendiagnosis adanya GO, ini rekomendasinya kuat. Kemudian memeriksa NAAT tadi pada pancaran kencing yang pertama. Biasanya kalau kita periksa kencing kan middle stream ya, ini yang first stream malah ditambahkan. Itu rekomendasinya kuat. Dan adanya keterlambatan pengobatan sampai dengan hasilnya NAT baru bisa diperoleh, itu merupakan apa namanya, pasien dengan yang simptomnya itu ringan sebetulnya. Kemudian swab uretra, jadi kalau COVID swab nasofaring atau rhinonasofaring ini, uretra ini juga bisa di swab, kemudian untuk memperoleh diagnosis berdasarkan NAT-nya atau asesmen terhadap gonore. Kemudian gunakan arahan-arahan yang patogenik sesuai dengan pengobatan, termasuk data-data lokal, kemudian partner seksualnya kalau perlu diperiksa juga. Slide. Nah, tata laksananya untuk GO ya jelas diberi antibakterial, yang terkenal ceftriaxone, azitromisin ya. Tuh. Kemudian bisa juga opsinya pakai cefixime, pakai gentamicin, tapi fungsi ginjalnya harus normal atau dimonitor fosfomisin. Kemudian dalam kasus alergi terhadap azitromisin, mungkin bisa diberikan ceftriaxone atau cefixime. Kadang-kadang pasien itu datang sendiri, saya sudah minum obat penisilin tetapi kok belum sembuh-sembuh. Yang diminum berapa? 1 gram, berapa kali? 1 kali. Itu namanya tidak adekuat jenisnya maupun dosisnya. Slide. Nah, sedangkan untuk yang NGU, yang non gonoreal, itu mungkin pilihannya doxycycline. Atau yang chlamydia bisa azithromycin. Yang mycoplasma itu azithromycin juga masih masuk. Dan ureoplasma itu doxycycline. Nah, khusus Trichomonas vaginalis itu mungkin metronidazole atau yang selevel dengan metronidazole. Slide. Kemudian masih menurut EEU 2020, tata laksananya itu kalau NGU tapi persisten dan sembuh-sembuh, berikan arsomycin plus metronidazole. Dengan setelah first line arsomycin, tetap ditambahi metronidazole. Nah, seperti diketahui, kita itu kalau bisa memberikan antibiotik itu gram positif, gram negatif, tercover, demikian juga dengan yang aerob dan anaerob. Kadang-kadang sama-sama tidak terlihatnya. Ya, slide. Follow up-nya tentu saja paling mudah di poliklinik adalah dengan urinalisis rutin. Sebelum terapi ada urinalisis, pasca terapi juga ada urinalisis. Dan pada perempuan yang gejalanya tidak membaik pada akhir pengobatan, dan pada mereka yang gejalanya sembuh, tetap kambuh lagi, mungkin dalam 2 minggu atau 1 bulan, selain kultur urin, uji sensitivitas mikroba, itu mungkin juga bisa diusulkan terapi lain selain USG, yaitu CAS, misalnya untuk endoskopik atau uretrosistoskopi. Itu mungkin diperlukan untuk mendiagnosis. Kadang-kadang dengan seperti itu ada gambaran-gambaran sistitis tertentu yang bisa dilihat pada saat sistoskopi. Atau ada di vertikal
kandung kemih atau mungkin ada batu. Slide. Demikian teman sekalian, khususnya pada kaum perempuan, hati-hati message-nya cystitis ini. Karena apa? Karena ada referen yang menyatakan at least paling tidak satu kali dalam seumur hidupnya perempuan itu menderita sistitis. Nah, pada gambar ini ada di tampilan gambar wayang yang sangat cantik, tapi dia sering mengalami sistitis. Nah, mungkin untuk diagnosisnya yang sulit ini nanti pembicara berikutnya, Dr. Tanaya Spesiologi akan membicarakannya. Demikian tidak menutup kemungkinan kita nanti berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.